Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al Ustadz Bapak Nur Halim, Al Ustadz Bapak Wardan, serta para asatid lain yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Kausar, Bapak Haji Basri, Bapak Haji Sabarudin, Bapak RT Yanto, serta segenap pengurus lain yang sama-sama kita hormati. Yang kita hormati Bapak Haji Hamzah selaku perwakilan dan pengurus dari Masjid Darul Ikhwan, begitupun Haji Uci dari Masjid Al Barokah, Pak Bambang dan yang lainnya dari masjid-masjid lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, walaupun situasi yang cukup menyelimuti kita untuk tetap tidur, tapi tidak kita tetap bangun melaksanakan suatu kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barakah, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustaz kita bahwa pada pagi ini hari kajian kita yaitu kitab tentang tasawuf. Inti daripada tasawuf sudah kita maklumi bersama adalah tazkiyatun nafs, yaitu pensucian terhadap jiwa atau hati kita. Jadi yang akan dibersihkan, yang akan disucikan adalah hati kita, jiwa kita. Insya Allah kalau orang memiliki hati suci, bersih hatinya, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala akan akan mengalir kepada diri orang yang hatinya bersih dan suci. Pada pertemuan yang lalu kita membahas persoalan di mana para ulama muhakkik bahwa di dalam bertaubat, ini taubat itu di dalam ilmu tauhid adalah makom pertama, tingkat pertama yang harus dilakukan oleh seseorang kalau orang mau memasuki wilayah ketasawufan. Makom pertama adalah makom taubat. Nanti meningkat ke makom yang kedua yaitu makom juhud. Makom apa ya? Juhud. Dan meningkat kepada makom yang ketiga yaitu makom waro'i. Masih ada nanti tingkatan-tingkatan yang akan kita bahas, ya kan? Karena makom taubat adalah di dalam ilmu tasawuf atau di dalam bertasawuf adalah makom paling dasar. Inilah yang harus dipelajari oleh kita, yang harus kita bahas. Ulama muhakkik menyatakan bahwa syarat taubat itu cukup hanya dua. Pertama, nadamun, yaitu adanya penyesalan. Ketika seseorang melakukan suatu dosa, sekecil apapun itu dosa, ya kan, dia melakukan suatu ada penyesalan di dalam dirinya. Yang kedua yaitu adanya pengakuan terhadap dosa itu.
ini syarat taubat menurut ulama muhakkikin. Jadi dua syaratnya. Satu, ada penyesalan. Yang kedua, mengakui akan dosa tersebut. Kedua syarat ini cukup menurut ulama muhakkik memenuhi syarat taubat. Ya. Itu di dalam mensucikan diri kita di dalam bertasawuf. Kenapa ulama muhakkik menyatakan ada dua syarat, sedangkan ulama lain lebih daripada dua syarat? Karena ketika nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya dua syarat atau tidak mensyaratkan para ulama. Jadi Nabi Adam cuma dua, satu penyesalan, dua mengakui terhadap dosa atau perbuatan yang beliau lakukan. Itu yang menurut ahli muhakkik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulul ulama'i, dan menurut para ulama, anna min syarti taubati al-iqla'u. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa termasuk bagian dari syarat taubat al-iqla'u adalah memutuskan atau menghentikan. Kalau tadi kan dua, ya, penyesalan dan pengakuan. Sedangkan ulama lain berpendapat menghentikan dari perbuatan tersebut, ya kan, itu adalah merupakan syarat. Merupakan apa ya? Syarat di dalam taubat. Kalau perbuatan maksiat atau dosa tidak dihentikan, tidak akan terjadi perbuatan taubat. Syarat pertama apa? Al-iqla. Kemudian wal azmu alla yauda, bertekad dengan kuat alla yauda untuk tidak mengulangi, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi sebagian ulama lain, ya kan, menetapkan bahwa di dalam syarat apa? Taubat, satu, hentikan. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, hentikan. Yang kedua, bertekad dengan kuat tidak akan mengulangi lagi, tidak akan melakukan lagi. Ini dua syaratnya. Jadi sama-sama apa? Sama-sama dua tadi. Ulama muhakkik tadi, ya kan, adanya penyesalan dan pengakuan. Sedangkan ulama lain, ya kan, syarat daripada taubat, ya kan, bahwa taubat itu memiliki syarat. Salah satu di antara syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Karena taubatnya tidak benar, maka seseorang yang bertobat dari dosa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak memenuhi syarat. Ya, ulama muhakkik dua, kemudian ulama yang lain pun dua, yaitu yang pertama menghentikan daripada perbuatan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, bertekad dengan kuat dalam hati itu apa ya? Bertekad sekuat apapun tidak akan mengulanginya lagi. Adapun karena situasi barangkali, ya kan, dia terjerumus kembali kepada permaksiatan, ya kan, itu nggak ada masalah. Tidak menggugurkan tobat dia yang pertama. Bahkan barangkali karena situasi atau hilaf atau nggak menyadari,
ya kan, dia melakukan suatu maksiat lagi. Itu enggak menggugurkan tobat yang pertama. Tapi kalau ada di dalam hati, di dalam pikiran, ya kan, enggak melakukan juga karena enggak ada kesempatan. Ya, enggak ada apa ya? Kesempatan. Manakala ada kesempatan, manakala ada peluang, ya kan, ada keinginan untuk ngulang lagi, maka tobat dosa yang sudah dilakukan, ya kan, itu tidak akan gugur. Tidak akan apa ya? Tidak akan gugur. Ya. Alhamdulillah, Ustaz Bahroni depan. Gitu ya. Awas. Kan syarat yang kedua menurut ulama ini, bertekad dengan kuat tidak akan mengulangi lagi. Itu syarat yang kedua. Maka tobat itu akan apa ya? Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam hati ada pemikiran, ada lintasan di dalam hati, ya kan, manakala suatu saat, ya kan, ada peluang untuk melakukan, akan melakukan, maka tobat yang sudah dilakukan gugur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Ya, insyaallah kita termasuk orang-orang at-taibin, ya kan. Kenapa ya? Orang-orang at-taibin adalah orang yang tingkat dasar. Yang pertama harus kita lakukan. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka orang ini tidak akan menjadi orang yang suci apanya? Hati dan jiwanya. Innama akhaduhu bitariqil istimbati. Bahwasanya mereka berpegang terhadap syarat ini yaitu dengan cara istimbat. Istimbat itu artinya menetapkan sesuatu perkara berdasarkan ijtihad. Berdasarkan apa ya? Ijtihad. Ya kan? Jadi daripada dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menurut para ulama, ya kan, dipahami itu hadis-hadis dengan secara teliti, secara seksama, timbullah suatu pemahaman, penggalian daripada pemahaman daripada dalil tersebut, ya kan, dengan secara maksimal dia, maka itu disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu secara definisi badlul wus'i, mencurahkan seluruh potensi, mencurahkan seluruh kemampuan para ulama untuk menggali, untuk mengambil suatu pemahaman daripada nas, daripada dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu pengertian ijtihad. Maka syarat yang ditetapkan oleh para ulama bahwa di dalam bertaubat itu harus memenuhi syarat, yaitu menghentikan perbuatan tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, itu melalui jalan ijtihad para ulama. Melalui ijtihad para ulama. Itu. Kenapa? Idil nadimu ala syai'in, karena penyesalan. Tadi kan syarat pertama menurut ulama muhakkikin penyesalan. Sedangkan menurut ulama kelompok yang kedua, ya kan, menghentikan. Benar kagak? Menurut ulama yang kedua, ya kan, karena penyesalan ala syai'in terhadap suatu perkara, min lawazimihi al-iqla'u wal azmu alla ya'uda. Itu penyesalan itu pasti akan menimbulkan suatu keniscayaan min lawazimihi itu,
akan menimbulkan suatu keniscayaan, keharusan al-iqla' wal azmu, yaitu menghentikan, wal azmu alla yauda, dan bertekad tidak akan mengulangi. Kalau orang masuk kalau orang benar-benar menyesal, benar-benar apa ya? Menyesal. Jadi menurut ulama yang pertama, syarat taubat itu cukup menyesal. Cukup apa ya? Menyesal. Kenapa ya? Cukup menyesal. Karena di dalam penyesalan ini akan timbul dua persoalan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ke depan. Ya, Ustaz Bani Hasim ke depan. Ustaz Subur. Ya. Jadi menurut ulama muhakkikin, menurut ulama apa? Muhakkikin, dengan adanya penyesalan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, adanya penyesalan. Dengan penyesalan itu akan timbul dua persoalan. Akan timbul dua persoalan, yaitu keniscayaan bagi orang yang menyesal itu al-iqla'u, akan menghentikan dari perbuatan tersebut, wal azmu alla ya'uda, dan dia tidak akan mengulangi atau bertekad tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Jadi cukup di dalam syarat bertaubat penyesalan. Makanya ini ada perbedaan apa ya? Intinya tetap sama. Intinya tetap sama. Kalau yang tadi dirinci. Kalau yang ini cukup dengan penyesalan. Dengan penyesalan akan timbul dua persoalan, ya kan? Yaitu berhenti dari perbuatan tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi. Coba aja, kalau orang yang penuh, ya kan, penyesalannya dengan penuh kesadaran hati, dia tidak akan mengulang. Benar nggak? Ya, kalau orang benar-benar menyesal, ya kan, benar-benar menyesal, tidak akan mengulang, dan pasti dia tidak akan apa ya? Dan dia pasti akan menghentikan perbuatan itu. Kalau penyesalannya memang benar. Tapi kalau penyesalannya sekedar doang, terulang lagi. Ya. Wa maklumun, dan sudah diketahui bersama. Maka kata-kata maklum itu artinya diketahui bersama. Kadang-kadang kan kita suka ngomong, ya itu sudah maklum lah. Benar, artinya sudah sama-sama paham. Sama-sama apa ya? Paham dan sama-sama ngerti. Wa ma'lumun anna bitaubati, bahwasanya dengan taubat tugfaru huququllahi ta'ala, maka hak-hak Allah Ta'ala itu akan diampuni. Dengan apa ya? Dengan taubat. Ya, maka maksiat kita kepada Allah, dan Allah, hak Allah itu tidak boleh kita bermaksiat. Jadi kita sebagai hamba Allah harus taat dan patuh terhadap siapa? Itu hak siapa? Hak Allah. Kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, itu hak siapa? Hak Allah. Ketika kita melanggar dari hak-hak Allah tersebut, ya kan, maka dengan cara taubatlah pelanggaran kita yang kita lakukan, ya kan, terhadap hak Allah dengan cara
solusi. Ada hak-hak Allah yang kita langgar, ya kan? Ada hak-hak Allah yang kita langgar. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa, ya silakan, melakukan zakat, ya kan? Kita harus patuh dan taat kepada siapa? Ya? Allah. Itu hak Allah. Ketika kita tidak melaksanakan hak-hak tersebut, ya, maka kita maksiat. Maka kita maksiat. Ya kan? Para ulama termasuk sunnah sekalipun, termasuk hal yang sunnah sekalipun, ya kan, kita tidak melakukan, ya kan, yang dalam hal ini adalah sunnah, itu ada perasaan maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wajib. Itu Allah. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah kemudian kita langgar, berarti orang tersebut melanggar hak siapa? Hak Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ya kan, seperti minum khamar, berjudi, berjudi, termasuk mencuri, ya kan, itu hak siapa? Hak Allah, ya kan. Maka ketika melakukan hal itu kita harus taubat. Jadi hak Allah yang kita langgar bisa terhapus itu dosanya manakala kita bertaubat. Kalau kita tidak taubat, maka hak Allah yang kita langgar tidak akan terhapus. Tidak akan terhapus kalau tidak kita taubat. Itu hak siapa? Hak Allah, ya kan, yang kita langgar harus dengan cara taubat. Wa zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Jadi kejoliman seorang hamba karena melakukan berbagai macam maksiat bagi dirinya. Jadi orang yang melakukan maksiat terhadap Allah adalah satu bentuk kejoliman seorang hamba terhadap dirinya. Sekecil apapun itu maksiat. Sekecil apapun itu maksiat. Ketika dilakukan oleh seorang hamba, berarti hamba tersebut melakukan kezoliman hakikatnya pada dirinya. Ya. Jolim itu adalah sesuatu yang mestinya tidak dilakukan, kemudian dilakukan, itu jolim. Itu jolim. Ya. Jadi begitu. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun itu maksiat, maka itu adalah suatu bentuk kejoliman terhadap dirinya, ya kan. Duna syirki billahi ta'ala, syirik tidak bisa ditaubati. Syirik nih menyekutukan siapa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini ada kekuatan selain kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Meyakini ada sesuatu yang bisa melindungi dia selain Allah. Ada keyakinan, ya kan, sesuatu yang bisa memberikan dia kekayaan. Orang ini bakal apa? Bakal kaya, bakal maju usahanya, ya kan? Karena ada keyakinan sesuatu benda atau seseorang yang bisa melakukan. Itu adalah syirik, bentuk kesirikan. Jadi meyakini ada kekuatan lain selain Allah
yang bisa mempengaruhi kehidupannya, itu adalah bentuk kemusyrikan. Kemusyrikan ini tidak bisa ditaubati kecuali dia harus memperbaiki syahadatnya. Harus apa? Harus bersyahadat dia. Harus bersyahadat. Kena rusak apanya? Imannya rusak. Hancur keimanannya. Dengan musyrik ini hancur keimanan seseorang. Ya kan? Jadi jangan beristighfar ketika kita datang ke Gunung Kawi. Ke gunung apa ya? Gunung Kawi, gunung gede, pulang dari sana, ya kan, menyesali atas perbuatan, istighfar kepada Allah, minta maaf. Tidak. Jalannya dia itu harus bersyahadat. Harus apa ya? Bersyahadat lah, untuk memperbaiki keimanan dia yang sudah apa ya? Sudah hancur. Jadi tidak bisa dengan ditaubati, ya kan? Sementara dosa, ya kan, jalannya itu dengan taubat. Bahkan kemaharahiman Allah, ya kan, dosa walaupun dia tidak taubat, ada kemungkinan di akhirat nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik. Dosa apa? Dosa syirik. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Ini ada satu dosa yang enggak ketobatin oleh kita. Ke bawah apa ya? Ke bawah mati. Ada kemungkinan kalau bukan dosa syirik, karena kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni. Tapi kalau dosa syirik itu terbawa, ya kan, dosa syirik itu terbawa, kita tidak memperbaiki syahadat kita, ya kan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil kiamat. Ya, itu. Wa in kana huwa yarja'u ila zulmin nafsi aidan, walaupun dosa syirik adalah suatu bentuk kejoliman juga terhadap dirinya, yang tidak bisa ditaubati, satu dosa syirik. Yang kedua, waduna hukukil khalqi min malin wa irdin, tidak juga akan diterima taubatnya, ya kan? Apa ya? Hukukil khalqi, yaitu hak makhluk. Hak siapa ya? Hak makhluk. Nih, hak makhluk nih, ada yang terjolimi, ada yang terjolimi. Min malin berbentuk harta, wa irdin atau harga diri, kehormatan, harga diri, ya kan, dilakukan oleh seseorang, maka persoalan manusia dengan manusia lain, pengambilan hak orang lain yang mestinya kita jaga, ya kan, kita ambil tuh duitnya, kita ambil tuh tanahnya, tanah orang kita apa? Kita ambil, atau barangnya kita ambil, ya kan? Itu hak siapa itu? Hak seorang hamba. Atau harga dirinya kita injak-injak. Harga dirinya apa? Kita injak-injak. Di depan umum kita permalukan seseorang. Ada yang begitu? Ya kan? Itu hak. Dan itu tidak bisa ditaubati oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi hak sesama manusia, ya kan, itu tidak bisa ditobati.
kecuali kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Pahami ini. Kadang-kadang kan kita suka salah memahami, dikira perbuatan salah, kejoliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, ya kan, dengan tobat aja udah apa ya? Udah cukup. Ya kan, makanya maaf, koruptor itu yang paling berat. Ya, dia harus minta maaf di depan umum, ya kan, di media-media sosial, bukan hanya sekali, harus berulang terus, sambil duit yang dia ambil dibalikin. Minta maaf kepada rakyat tapi duitnya kagak dibalikin, tidak sah. Tidak apa ya? Tidak sah. Kita ngambil duit orang, HP orang kita ambil, datang kita minta maaf, ya kan, HP-nya kagak diambil, kagak dibalikin, kagak sah permintaan maaf, kecuali kita minta ikhlasnya. Saya HP yang engkau apa ya, yang HP kau hilang, yang hilang itu saya yang ambil, ya kan, saya yang ambil, terserah ente mau digimanain, saya terserah, ya kan, cuma saya nggak bisa menggantikan, mengembalikan lagi tuh HP. Kata yang punya, ya udah saya ikhlas, nggak apa-apa. Ternyata ente ya. Nggak nyangka, ternyata temen apa ya? Temen dekat. Tapi jangan terulang kembali. Yang sudah ya sudah, ya kan? Maka apa ya? Perbuatan dia terhapus. Jadi kita sekecil apapun kesalahan kita kepada orang lain, ya kan, kita harus ungkapkan terhadap mereka. Jangan kita mengungkapkan terhadap Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan saya yang telah mengambil HP orang itu. Allah tidak akan ampuni itu. Allah tidak akan ampuni. Yang berat itu kan kita pengakuan terhadap orang yang kita zalimi. Benar nggak? Itu yang berat. Makanya kesalahan sama orang lain, walaupun udah berpuluh-puluh tahun, dan kita sudah apa ya, sudah baik diri kita, ibadahnya sudah apa ya, sudah benar, sudah rajin, tapi ada kesalahan kita sama orang tersebut yang hak dia itu kita ambil, tanahnya dulu 1 meter kita ambil, ya kan, itu yang bukan hak kita, udah berpuluh-puluh tahun baru kita ingat. Itu pun harus kita datangi dia, ya kan, tidak akan apa ya, tidak akan hilang. Perbuatan itu tidak akan hilang walaupun diri kita sudah menjadi orang baik, sholatnya udah rajin, ngajinya apa ya, rajin, sodakohnya juga apa ya, rajin, tapi ada dulu tanah orang lain, baik saudara, tetangga, teman, atau siapapun yang bukan itu, kita ambil dulu udah sekian tahun, itu tidak akan terhapus kecuali kita harus mendatangi orang tersebut, ya kan. Ingat nggak Anda dulu, ya kan, sekian puluh tahun terjadi perselisihan apa ya? Batas. Terselisih belajar batas, ya. Nah itu maaf, saya masih zaman apa, masih jahiliyah dulu saya, ya kan. Nah sekarang mohon, ya kan, diikhlaskan. Kalau dia
mau mengikhlaskan. Kalau enggak harus bayar kita. Berapa? Dulu 1 meter waktu itu harga emas cuma 15.000 per gram. 1 meter 15.000 per gram. Itu yang diambil 1 meter kali 20 meter. Sekarang 1 gram 1 juta. Bayar. Kalau kagak dibayar kagak apa? Kagak sah. Ya Allah, ampuni saya sekian puluh tahun telah mengambil tanah orang tersebut. Ya kan, ampunilah dosa-dosa saya. Enggak, Allah. Sebab dengan sesama manusia itu bukan dosa. Kalau dosa dengan siapa? Dengan Allah. Tapi sesama manusia adalah kesalahan, dan kesalahan tidak bisa terhapus dengan taubat. Jadi kita harus datangi. Yang repot kan ini, ya kan, istri orang bawa kabur. Iya, wah, kalau yang begitu masih mending, kita bisa datangi, bisa cara baik. Kalau istri orang dia apa? Dibawa kabur oleh seseorang, kemudian minta maaf, waduh. Tapi harus dilakukan. Kalau tidak akan terhapus. Depan Pak Dokter. Ya. Jadi ada 2 apa tuh? Ada 2 hal yang tidak bisa ditaubati. Yang pertama, dosa syirik kepada Allah. Yang kedua, kesalahan dengan manusia, orang lain. Tidak bisa ditaubati. Ya kan? Wasayatil kalamu alaihima. Pembahasannya nanti akan datang. Akan dikaji itu persoalan, baik syirik maupun kesalahan sama atau kejoliman dengan orang lain, dengan manusia. Akan dibahas secara rinci nanti. Secara apa? Secara rinci. Maka nggak boleh ketinggalan kalau secara rinci. Ya, harus nyambung. Ya, harus nyambung. Insya Allah taala, insya Allah. Kemudian wabada'a asyaihu bitaubati. Syekh, seorang guru, seorang mursyid, memulai bitaubati dengan taubat, li'annaha, karena taubat itu asasun likulli maqamin, adalah dasar bagi setiap makom. Setiap makom itu setiap tingkat. Setiap apa? Tingkat. Di dalam bertasawuf itu ada tingkat. Tingkat pertama, kedua, ketiga, sampai tingkat paling tinggi. Itu yang harus dilakukan. Yang dasar dulu. Kenapa di sini para ulama ahli tasawuf yang disebut dengan syekh, yang disebut dengan apa ya? Dengan syekh, memulai dengan taubat dulu. Ketika seseorang itu ingin memasuki bertasawuf, ketika seseorang itu ingin mensucikan apanya? Hati dan jiwanya, itu dengan taubat dulu. Kenapa? Li'annaha asasun likulli maqamin. Karena taubat itu adalah dasar bagi setiap makom, setiap tingkat yartaqi ilaihil abdu, yang ingin dilalui oleh seorang hamba, yang ingin dinaiki oleh seorang hamba. Itu taubat dulu. Itu adalah makom apa? Makom paling dasar, tingkat paling dasar yang ingin dinaiki oleh seorang hamba, yang ingin dilakukan, yang ingin dinaikin, ditingkatkan kepada tingkat berikutnya, yaitu dengan tobat dulu, hatta yamuta, sampai dia meninggal. Kalau tingkat dasar ini taubat tidak dilakukan, ya kan, maka dia tidak akan menapaki, tidak akan meningkat makomnya, derajatnya ke tingkat berikutnya. Orang tidak akan bisa berbuat juhud,
orang tidak akan bisa berbuat waroi, ya kan? Orang tidak akan bisa ikhlas, tidak akan. Tingkat ikhlas tidak akan tertanam pada diri seseorang kalau masalah tingkat pertama tidak dilakukan, tidak dilakukan. Ya, jadi tingkat dasar inilah yang harus kita lakukan. Kita mulai semua dosa-dosa yang besar maupun kecil, termasuk dosa-dosa yang tidak disadari, termasuk sesuatu yang Allah tidak sukai, itu harus tobati semua. Termasuk anggapan bahwa dari diri kita lebih baik dari orang lain, punya perasaan di dalam diri kita bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, ya kan? Ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Ada perasaan semacam itu harus ditaubati, harus diapa? Jangan ada. Di sini mah kayaknya nih cuma saya doang kayaknya nih orang yang paling ketika ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, perasaan bahwa kita adalah lebih baik dari orang lain, itu buru-buru harus ditaubati. Harus ditaubati. Jangan dibiarkan. Karena itu nanti akan merambah pada hal yang lain. Pada hal yang lain. Itulah orang yang akan menjadi baik, orang yang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada pensucian jiwa dengan melalui taubat. Kalau taubat ini sudah kita lakukan, yaitu dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pun sudah meminta maaf sekaligus mengganti hak-hak orang lain yang pernah kita lakukan, maka orang ini akan meningkat ke makom berikutnya, ke tingkat yang lebih tinggi, ya itu. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan pada pagi ini hari. Mudah-mudahan ya kan yang singkat ini bisa mempengaruhi kita semuanya, ya kan. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi, ya kan. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun kita meningkat lebih baik lagi. Itu harapan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita. Sekecil apapun kesalahan kita, sekecil apapun dosa kita. Ingat sekali lagi, dosa itu berhubungan dengan hak Allah, kesalahan berhubungan dengan hak sesama manusia. Semuanya harus kita bersihkan, ya kan. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya bagi yang ngomong juga ini. Jadi kita sama nih. Kebetulan saya hanya kebagian tugas menyampaikan dan hadirin mendengarkan, hanya itu doang perbedaannya. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mensucikan diri kita. Dan Allah selalu memberkahi, melindungi dan merahmati beliau, dan para hadirin juga selalu diberkahi, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan kita semuanya ini bisa berangkat minimal umroh kita bareng-bareng. Ya, amin. Saya selalu berdoa di sana. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat, ya kan, baik melalui travel Bapak Dokter ini yang begitu luar biasa. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata ada ketergangguan, keterlambatan dalam pengajian pada pagi ini hari. Sekian, hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.